semuanya, kembali lagi dalam Home Learning Bahasa Indonesia kelas 7 SMPK Penabur Jakarta. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis kalimat berdasarkan maksudnya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini Bapa, kami akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhirnya, sehingga kami dapat mampu memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa mampu menuliskan jenis-jenis kalimat berdasarkan maksudnya dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis kalimat berdasarkan maksudnya. Dan yang ketiga, siswa mampu menentukan jenis-jenis kalimat berdasarkan maksudnya. Kita mulai saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Apa itu kalimat? Kalimat adalah gabungan dua kata atau lebih, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan, yang disusun sesuai pola tertentu sehingga memiliki arti. Kalimat yang baik dan benar mengandung unsur-unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau biasa disingkat SPOK. Jenis-jenis kalimat berdasarkan maksudnya ada 4 ya. Yang pertama, kalimat berita. Yang kedua, kalimat tanya. Yang ketiga, kalimat perintah. Dan yang keempat, kalimat seru. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kalimat berita. Kalimat berita merupakan kalimat yang isinya berupa penyampaian berita atau informasi kepada pembaca atau pendengar. Jenis-jenis kalimat berita ada 2. Yang pertama, kalimat berita positif, tentunya memuat peristiwa positif. Contohnya yang pertama, NASA menemukan planet mirip bumi. Contoh yang kedua, Indonesia menang dalam pertandingan sepak bola melawan Vietnam. Jenis kalimat berita yang kedua yaitu kalimat berita negatif. Biasanya ditandai dengan kata bukan atau tidak. Contohnya yang pertama, kepala sekolah tidak jadi memberikan sambutan pada upacara kali ini karena sakit. Contoh yang kedua, masyarakat desa tidak menyetujui adanya pembangunan pabrik di sekitar desanya. Jenis kalimat berdasarkan maksudnya yang kedua adalah kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta respons atau tanggapan dari seseorang terhadap pertanyaan yang diajukan. Ciri-ciri kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Diawali dengan kata tanya seperti apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Kalimat tanya sering disertai imbuhan kah dan partikel kan. Contoh kalimat tanya. Apa kabarmu? Siapa nama sahabatmu? Di mana kamu merayakan ulang tahunmu? Mengapa kamu hari ini tidak masuk sekolah? Kapan kita kembali ke sekolah? Bagaimana kondisimu saat ini? Nah, itu merupakan contoh kalimat tanya.
Jenis kalimat berdasarkan maksudnya yang ketiga yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Ciri-ciri kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Biasanya menggunakan partikel lah dan kan. Intonasi pada akhir kalimat naik atau meninggi. Jenis-jenis kalimat perintah. Yang pertama, kalimat perintah biasa. Contohnya, bukakan pintunya. Belajarlah dari rumah. Yang kedua, kalimat perintah ajakan. Marilah kita mencuci tangan. Mari kita stop penyebaran virus corona. Yang ketiga, kalimat perintah larangan. Jangan mencontek, itu tidak baik. Yang kedua, jangan mengambil apa yang bukan milikmu. Yang keempat, kalimat perintah saran. Contohnya, seharusnya kamu berangkat lebih awal. Sebaiknya kita di rumah saja. Yang kelima, kalimat perintah permintaan atau permohonan. Contohnya, tolong bawakan buku itu. Mohon jangan melanggar peraturan. Yang keenam, kalimat perintah sindiran. Kotor sekali lantai ini. Kalimat ini bermaksud untuk meminta agar menyapu lantai. Jenis kalimat perintah yang ketujuh yaitu kalimat perintah mempersilahkan. Contohnya, hadirin dipersilahkan duduk. Silahkan mundur, Pak. Jenis kalimat berdasarkan maksudnya yang keempat yaitu kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan perasaan atau ekspresi hati yang ingin disampaikan oleh penulis atau pembicara. Ciri-ciri kalimat seru. Yang pertama, terdapat partikelnya pada predikat. Di depan predikat terdapat kata seru. Contoh kalimat seru. Cantiknya gadis itu. Wah, pemandangan di desa ini bagus sekali. Megahnya rumah itu. Aduh, kakiku terinjak. Demikian materi pada hari ini mengenai jenis kalimat berdasarkan maksudnya. Sekarang saatnya kalian mengerjakan lembar kerja siswa yang sudah diberikan oleh guru kalian masing-masing. Silahkan dikerjakan dengan mandiri dan dengan sebaik mungkin agar kalian mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dalam pembelajaran bahasa Indonesia dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Engkau juga menyertai kami di rumah kami masing-masing, berikan hikmat dan juga kesehatan agar kami dapat melalui pandemi ini dan kami bisa segera kembali ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, berkumpul dengan guru-guru dan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya di sekolah dengan baik. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetaplah di rumah, makanlah yang cukup, tidurlah yang cukup, jangan lupa untuk makan buah dan sayur, dan juga vitamin ya. Teruslah belajar, manfaatkan waktu dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Tuhan memberkati.